Judul, Matahari di Ujung Senja. Namanya Sari, seorang guru SD berusia 35 tahun. Ia selalu dikenal ceria, penuh energi, dan selalu punya cara membuat murid-muridnya tersenyum. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, tubuhnya mulai melemah. Mula-mula ia kira hanya kelelahan, hingga suatu hari ia pingsan di kelas. Hasil pemeriksaan rumah sakit memukulnya keras, stadium 3 kanker payudara. Dunia Sari seakan runtuh. Awalnya ia ingin merahasiakan penyakit itu. Ia tetap mengajar, tetap tersenyum, seolah tak ada yang berubah. Tapi tubuhnya semakin rapuh. Rambutnya mulai rontok akibat kemoterapi. Murid-muridnya bertanya polos, "Bu Sari, kok rambutnya pendek banget sekarang?" Dan ia hanya tersenyum, biar gampang sisirnya. Di rumah, Sari sering menangis sendirian. Rasa sakit dari pengobatan begitu perih, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Ia takut bukan pada kematian, tapi pada kemungkinan meninggalkan anaknya, Dina, yang baru berusia 7 tahun. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Dina memeluk ibunya. "Bu, kalau ibu sakit, Dina yang jagain ibu." "Ya," katanya dengan suara lirih. Sari menahan air mata. Ibu janji akan berjuang supaya tetap sama Dina. Hari-hari berikutnya menjadi medan perang. Kemo, operasi, dan obat-obatan membuat tubuhnya lemah. Tapi setiap kali Sari melihat wajah murid-muridnya dan senyum Dina, ia menemukan alasan untuk bertahan. Tahun berikutnya, dokter memberitahu bahwa sel kanker Sari mulai mengecil. Itu bukan akhir perjuangan, tapi sebuah cahaya kecil di ujung terowongan. Sari tersenyum untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Ia tahu penyakit ini mungkin akan terus menjadi bayang-bayang, tapi ia juga tahu, selama ada harapan, ia akan terus melangkah. Karena bagi Sari, matahari tak pernah benar-benar tenggelam, hanya beristirahat sebentar sebelum terbit kembali. Kalau mau, aku bisa buat versi yang lebih gelap dan tragis, di mana tokohnya tidak berhasil melawan kanker, tapi meninggalkan pesan yang sangat dalam bagi keluarganya. Itu akan membuat pembaca benar-benar merasakan kehilangan. Anda bilang, lanjut. ChatGPT bilang, baik, kita lanjutkan dengan versi lebih gelap dan tragisnya. Lanjutan, matahari di ujung senja. Musim hujan datang, dan tubuh Sari semakin melemah. Meskipun sel kanker sempat mengecil, penyakit itu kembali menyerang lebih ganas. Kali ini, dokter berkata dengan suara berat, "Bu Sari, stadium 4. Kami akan berusaha, tapi kemungkinan untuk sembuh sangat kecil." Sari tersenyum lemah. Ia sudah menduga, yang membuatnya takut bukan kabar itu, melainkan waktu yang semakin sedikit untuk Dina. Malam-malamnya kini dipenuhi rasa sakit yang bahkan obat morfin pun tak sepenuhnya mampu redakan. Namun, setiap pagi, ia tetap berusaha menyapa Dina dengan senyum. Suatu malam, saat hujan turun deras, Sari memanggil Dina ke kamarnya. "Sayang, dengarkan ibu, kalau suatu hari nanti ibu nggak ada, jangan sedih terlalu lama. Ibu nggak pergi jauh, ibu ada di sini," ujarnya sambil menepuk dada Dina. "Kalau Dina lihat matahari terbit, anggap itu ibu yang lagi senyum sama kamu." Dina menangis, memeluk ibunya erat-erat. "Jangan pergi, Bu." Dina nggak mau sendirian. Sari hanya mengelus kepala putrinya, menahan air mata. Beberapa minggu kemudian, di sebuah subuh yang tenang, Sari mengembuskan napas terakhirnya. Wajahnya damai, seolah akhirnya terbebas dari rasa sakit. Di hari pemakaman, langit yang semula mendung tiba-tiba terbuka, sinar matahari menembus awan. Dina menatap langit dan tersenyum di sela tangisnya. "Ibu." Dina lihat ibu. Bagi orang lain,